Ini adalah contoh obat glibenclamid, yaitu obat lini kedua setelah metformin untuk diabetes. Kalau metformin fungsinya tidak meningkatkan insulin, tapi meningkatkan efek dari insulin, bahkan efek dari hati dalam menunjang untuk pengurangan gula darah supaya tidak tinggi. Tapi kalau ini berefek langsung pada pankreas sehingga memproduksi insulin lebih tinggi. Memang ini diperlukan ketika pankreas seseorang itu mengalami penuaan. Ya, seperti sel rambut kita sudah semakin tua tidak menghasilkan pigmen rambut, pankreas pun kalau sudah tua tidak menghasilkan hormon insulin secara cukup. Dan untuk dosis awal biasanya digunakan 2,5 mili atau separuh tablet ini sampai 5 mili. Dan kalau misalnya sampai 3 kali kok gulanya masih tinggi, maka kita khawatir sudah terjadi produksi dari pankreas yang tidak mungkin ditingkatkan dengan pemacu ini, sehingga mau nggak mau sering diganti obat yang lain atau bahkan langsung disuntik insulin, karena memang pankreas memang tidak bisa memproduksi insulin secara cukup. Dan obat ini tidak mahal, ini obat generik ya, yang ada di puskesmas, di apotek dan sebagainya. Ini satu strip ini saya beli harganya cuma sampel ini Rp2.000. Kalau kita menggunakan 2,5 mili ini berarti bisa untuk 20 hari. Ya, bisa dibayangkan kalau kita beli obat-obatan komplemen atau alternatif yang kadang-kadang harganya jauh lebih tinggi. Tetapi kadang-kadang sering juga orang tidak yakin karena harganya murah, sehingga terpaksa dokter kadang-kadang memberi obat sama seperti ini, cuma paten atau dibuat oleh produsen tertentu sehingga diberi merek-merek tertentu. Ya, sehingga dengan merek tertentu boleh mereka menaikkan harganya sesuai dengan harga pasar yang ada. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan kalau untuk ingin meyakinkan orang yang tidak tahu, boleh 10 kali lipat harganya lebih tinggi, mungkin membuat orang lebih percaya. Tapi sebenarnya sama saja, sama semuanya. Penggunaan obat ini pada beberapa orang sering membuat orang itu drop out. Ini karena apa? Karena ada informasi-informasi yang keliru yang menipu. Misalnya ini karena obat kimia sehingga kalau dipakai seluruh waktunya akan menyebabkan ginjalnya rusak misalnya dan sebagainya. Ini sesuatu yang betul-betul sangat menipu, ya, sangat memfitnah dan sangat merugikan orang-orang. Karena banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak minum seterusnya karena begitu. Padahal justru penggunaan glibenclamid yang teratur, maka efek diabetes kalau memang itu terkontrol dengan bagus, maka boleh dibilang sampai umur 70-80 pun efek diabetes bisa kita limitasi sedemikian rupa. Tetapi kalau sejak umur 30-40 itu tidak dikontrol dengan obat-obatan ini, maka proteksi terhadap ginjal, terhadap pankreas itu sendiri semakin berkurang sehingga orang itu bisa sakit lebih awal, bahkan meninggal lebih awal. Oleh karena inilah ini merupakan protektor terhadap ginjal, hati, pankreas itu sendiri. Dan ada efek sampingnya. Kalau minum ini kadang-kadang kita sering kelaparan. Kenapa? Karena biasanya kita gulanya tinggi, sekarang settingnya dibuat agak normal, ya, sehingga tubuh yang sudah terbiasa tinggi ini merasa itu kurang. Maka kalau siang atau terlambat makan siang atau makan malam, kadang-kadang sudah melilit-lilit perutnya. Makanya itu bisa diatur dengan apa? Cara makan kita yang bagus. Makannya tidak perlu banyak-banyak tetapi lebih sering. Misalnya pagi jam 7 makan separuh piring, jam 10 separuh piring,
jam 1 separuh piring, jam 3 separuh piring, jam 6 separuh piring, jam 9 malam separuh piring. Maka beban terhadap pankreas menjadi ringan dan tidak terjadi efek-efek seperti kelaparan. Ya, ini penting sekali. Tentu saja minum obat ini harus konsultasi yang baik, karena minum obat ini tidak boleh seenaknya merubah dosis atau bahkan menghentikan. Tidak bagus. Makanya harus teratur terus, dan jangan khawatir ada efek jangka panjangnya. Ini aman, tentu saja harus terkontrol. Kecuali bagi orang-orang yang betul-betul alergi. Ya, kalau alergi, obat apapun juga bisa menimbulkan alergi. Ini harus diketahui lebih awal. Misalnya pada pengobatan 3 hari pertama kok kulitnya terjadi bentol-bentol, gatal-gatal dan sebagainya, ini adalah alergi. Dilihat kalau alerginya bisa diatasi, bisa dilanjut. Tapi kalau nggak bisa, alternatifnya masih banyak. Sehingga kita nggak usah khawatir. Ya, jadilah kita sehat, berteman baik dengan diabetes seumur hidup, dan sehat selalu sampai tua, sampai kakek-kakek, nenek-nenek.